Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Supiasi. Alhamdulillah hari ini adalah malam yang ke-6, kalau tidak salah ya, malam minggu. Kita terawih bersama di Masjid Al-Muhajirin, dan marilah kita mendengarkan kultum. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhajirin di Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mohon izin sedianya yang mengisi tutup adalah Bapak Ibu Rasuludin, tapi karena satu dan hal beliau berhalangan hadir, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita memasuki malam yang ke-6 ya. Malam ke-6. Semoga puasa kita, sholat kita, qira'ah kita, sholawat kita, selama ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari puasa pertama hingga malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan kesulitan di tengah-tengah cuaca kita. Allah turunkan hujan sehingga dalam kita melaksanakan puasa kita dari hari pertama sampai hari ini dan hari kelima, kita merasa sejuk, tidak merasa panas. Semoga ini pertanda awal dari puasa kita, ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, satu pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-Ulumuddin yang saya baca dalam syarahnya Kitab Mawaidul Mu'minin, bahwa sebaiknya agar puasa kita terjaga, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena kadang kita tidak sadar bahwa ada dan banyak hal yang membatalkan pahala puasa kita. Bukan puasa kita, tapi pahala puasa kita. Secara fikih puasa kita sah, akan tetapi secara pahala puasa, secara fadilah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kami sholimin laisa min syamihi rajul walaqos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rajul walaqos, kecuali hanya lapar dan haus tok. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tuntunan kepada kita. Yang pertama, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Sebagai contoh, apalagi saat ini kemudahan digital yang begitu mudah kita akses, konten-konten yang mohon maaf dalam tanda petik berbau porno gampang sekali kita akses. Ini sebaiknya kita hindari. Agar apa? Agar konten-konten yang dalam tanda petik dapat menimbulkan syahwat itu kita hindari. Agar apa? Agar puasa kita itu mendapatkan pahala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan-pandangan mata kita yang dilarang memandang hal-hal yang bukan hak kita, hal-hal yang bukan milik kita, hal-hal yang akan menjadikan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita hindari. Yang kedua, kita disarankan untuk menjaga mulut kita. Yang paling berat Bapak Ibu adalah mulut kita.
Kadang kita nggak sadar kita ngomongin orang. Kadang lagi asik kita ngobrol yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa, tiba-tiba setan membelokkan mulut kita untuk menghibah kepada orang lain. Jaga mulut kita dari menghibah, mengadu domba, membicarakan hal-hal keburukan orang lain ataupun apa. Sebaiknya mulut kita, lisan kita pergunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maupun untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sehingga sekali lagi ketika bulan Ramadan kita akan mendapatkan fadilah dari Ramadan yang begitu besar, yang begitu banyak pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Imam Ghazali menyebutkan bahwa ketika kita melaksanakan puasa, hendaknya kita juga menjaga telinga kita dari apa? Dari hal-hal yang dilarang diucapkan. Karena apa? Hal-hal yang dilarang diucapkan itu pun juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk kita dengarkan. Ketika ada orang membicarakan orang lain, ketika akan ada orang mengajak bertengkar kepada kita, ketika akan ada orang mengadu domba dan mengajak kita untuk mendengarkannya, katakanlah kepada orang tersebut bahwa saya sedang berpuasa, ana shaim. Sehingga orang tersebut tidak akan jadi melanjutkan apa yang perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, Imam Ghazali menyuruh kita, memberikan tips kepada kita untuk menjaga seluruh anggota badan kita, terutama tangan, kaki, untuk kita pergunakan bukan kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal-hal pada yang menimbulkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat berbuka, kita hendaknya menjaga perut kita. Ketika kita berbuka puasa, kita menjaga dari makanan-makanan yang haram yang kita pergunakan untuk berbuka puasa. Diibaratkan bahwa oleh Imam Ghazali, ketika kita berpuasa tetapi kita berbuka puasa dengan menggunakan makanan-makanan yang haram, seperti kita membangun sebuah gedung tetapi kita menghancurkan gedung tersebut. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita upayakan, kita usahakan apa yang kita pergunakan untuk berbuka puasa adalah makanan yang halal yang kita peroleh dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita berbuka puasa, hendaknya juga kita bisa mengukur kapasitas dari perut kita. Artinya apa? Artinya seperti ini. Ketika kita berpuasa, kita melihat makanan begitu banyak, semua kita pengen, semua kita kumpulkan akan kita makan. Akan tetapi saat kita berbuka, kena seteguk 2 teguk air, paling banyak 1 gelas air, kita sudah akan merasa terbayarkan lapar dan haus kita. Artinya ketika kita berpuasa, berbuka puasa, kita jaga masukkan makanan jangan sampai kebanyakan. Jangan sampai makanan yang kita persiapkan dari siang hingga sore hingga berbuka kita makan semuanya. Sehingga ketika kita melakukan sholat tarawih, kita melakukan qiyamul lail, kita melakukan tadarus, kita melakukan zikir malam, mata kita akan terasa sangat berat. Ada yang mencoloteh pengalaman pribadi ya Pak? Ya betul. Ini pengalaman pribadi. Ketika dari siang sore makan semua dikumpulin, kolak semangkok, teh tawar, teh manis 1 gelas, es campur. Habis itu habis sholat maghrib ada nasi. Ketika sholat tarawih, ketika kita tadarus mata kita, masya Allah, sudah sangat berat. Ini salah satu godaan setan yang diberikan kepada kita agar kita tidak bisa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita atur kapasitas kita seberapa agar kita bisa memaksimalkan malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan ini dengan semaksimal mungkin.
terakhir yang disampaikan oleh Imam Ghazali agar kita bisa memaksimalkan puasa kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan roja dan khauf. Artinya apa? Artinya kita ada rasa takut dan kita kekhawatiran bahwa puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari awal puasa hingga akhir puasa, dari terbit matahari sampai dari subuh sampai dengan terbenamnya matahari, dari awal puasa kita sampai akhir puasa, kita akan menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjaga mulut kita, akan menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga anggota badan kita, dan menjaga asupan kita, sehingga kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita akan kita jaga sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang saya ambil dari kita Muhammadul Mukminin. Semoga sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, mumpung kita masih ada di awal Ramadan, semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa yang kita jaga, akan tetapi juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa bisa kita jaga, dan pada akhirnya nanti puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa bikum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dimyati Rahman. Semoga kita bisa menjaga puasa kita dan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.